Bagi pecinta dunia balap motor, ajang balap menjadi event yang paling ditunggu-tunggu. Berbicara soal balap, performa motor kencang, sekencang-kencangnya dan mudah dikendarai sangat penting. Tak hanya tampilan motor balap yang dirancang sedemikian menarik, tapi juga setiap detail di jeroan kuda pacu berpengaruh dalam meraih base time untuk mencapai kemenangan. Tak heran jika tiap motor balap harus melewati pengecekan dan perawatan yang super ketat. Semua motor balap, bahkan yang dikembangkan dari motor produksi massal, harus menanggung beban kerja jauh lebih tinggi ketimbang motor harian. Beban kerja ini sangat mempengaruhi usia pakai berbagai suku cadang. Ini yang wajib diketahui sebagai dasar melakukan perawatan. Berikut cara merawat mesin motor balap setelah mengikuti ajang balapan yang dirangkum versi Indo Club. Pengecekan mesin, pembersihan, plus tune up. Perawatan sepeda motor setelah event balap wajib dilakukan. Terlebih pengecekan engine. Ini diharuskan untuk memastikan mesin motor dalam kondisi baik dan memiliki performa maksimal dalam mencapai tujuan kemenangan jelang event selanjutnya. Tentunya mengoprek jeroan kuda pacu besi menjadi tanggung jawab tim terutama mekanik, di mana mereka harus bekerja keras dan kudu teliti memperhatikan setiap detail komponen tersebut. Sebelum masuk ruang opnam, usai balapan mekanik harus paham dan sadar beban dan waktu kerja si motor. Lantaran hal tersebut sangat mempengaruhi usia suku cadangnya. Kuda pacu besi harus memberikan performa terbaik di lintasan. Waktu pemakaian di setiap part sangatlah sempit. Oleh karena itu, kebutuhan motor balap sangat jelimet. Pertama-tama bongkar bodi motor dan dibersihkan. Menyisakan rangka dan pritilan kabel. Khusus bagian mesin diturunkan dari sasis. Piston harus diukur untuk mengetahui rentang pemakaian demi keamanan komponen lain, juga pembalapnya. Jangan sampai pas mengikuti balapan selanjutnya, tiba-tiba engine trouble, auto dorong di tengah-tengah lintasan sirkuit. Begitu pula dengan dinding silindernya. Penyetelan ini agar kondisi mesin motor kembali normal alias ke awal dan siap kembali digunakan untuk balap. Ada 3 faktor yang menentukan besarnya tenaga pada sebuah mesin, yaitu efisiensi mesin, dorongan pada piston yang dihasilkan oleh gaya putaran alias flywheel, efisiensi termal atau panas, seberapa banyak bahan bakar yang harus dibakar atau dipanaskan dalam silinder untuk mendorong piston turun menuju TMB secara efisien, atau istilah balapnya bore up, dan efisiensi volumetrik, membuat saluran atau ukuran yang tepat untuk memompa gas secara optimal. Pengecekan baterai, air radiator, bensin, dan oli. Semua motor balap ketika masuk ke dunia kompetisi harus memiliki sumber daya listrik yang berkualitas. Dan hal ini sudah menjadi hal yang wajib demi memenuhi performa di lintasan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kalian menggunakan aki kering ataupun aki litium. Para punggawa roda 2 biasanya telah menerapkan pengapian di motor balapnya dengan tipe total loss, sehingga aki ini berfungsi sebagai pembangkit listrik yang utama. Maka harus memiliki kestabilan dan arus yang besar untuk memenuhi kebutuhan komponen yang ada pada motor balap. Lakukan pengecekan volt cranking ampere atau biasa disingkat dengan CCA, yang mana merupakan nilai kemampuan aki saat belum terjadi pengisian. Makin tinggi angka CCA, maka semakin bagus kemampuan akinya. Sudah menjadi hal yang mutlak dilakukan untuk mencabut kabel aki sebelum motor disimpan pasca balap. Hal sepele yang kerap kali lupa untuk dilakukan dan menyebabkan umur aki menjadi singkat dan mewajibkan tim merogoh kocek lebih untuk pergantian unit aki yang baru. Selamat mengecek, guys. Komponen penting lainnya adalah radiator. Agar motor balap tetap prima,
adalah melakukan pengecekan dan perawatan beberapa komponen penting. Salah satunya adalah sistem pendinginan. Dari beberapa jenis sistem pendinginan, salah satunya adalah sistem pendingin air. Komponen pendingin air atau radiator pada mesin kendaraan roda 2 mempunyai fungsi yang sangat vital, yaitu untuk menjaga kondisi mesin agar tetap stabil. Pada regulasi balap, radiator harus diisi air dan tidak boleh diisi air coolant yang dijual di pasaran maupun cairan bawaan pabrik. Dari sisi safety pembalap, mencegah di saat ada kebocoran radiator dapat menyebabkan permukaan aspal saat dilewati menjadi licin dan membahayakan keselamatan rider lainnya. Air keran yang belum dimurnikan atau distilasi bisa menjadi mengandung mineral dan logam. Oleh karena itu, sebelum disimpan dalam waktu lama, kuraslah air radiator. Pastikan air radiator terisi penuh sebelum kembali menyalakan mesin. Bahan bakar. Sebelum disimpan terlalu lama, pastikan bensin dikuras dari tangki. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya bensin yang teroksidasi atau terpapar udara luar maupun zat lain dalam waktu lama. Bensin yang sudah teroksidasi tersebut akan menyebabkan pembakaran mesin tidak sempurna. Dalam beberapa kasus, bahkan bensin jenis ini dapat menyumbat lubang injektor yang mengakibatkan mesin motor tidak dapat menyala atau bahkan rontok, guys. Oli. Penyimpanan oli dalam waktu lama sebenarnya tidak ada masalah. Hanya yang diperhatikan adalah usia pakai oli pada balap motor. Jika oli sudah melewati usia pakai, maka bisa dikuras terlebih dahulu dan diisi kembali sebelum sesi latihan balap berikutnya. Atau dalam beberapa kasus, jika ada serpihan logam, maka oli harus dikuras dan diganti dengan yang baru. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh sirkulasi oli yang sudah terkontaminasi. Pengecekan rangka bodi serta suspensi dan ban. Mekanik biasanya melakukan pengecekan pada rangka bodi serta suspensi dan ban di saat ada masukan dari pembalap karena menyesuaikan dengan karakter pembalapnya, sehingga input pembalap sangat penting dalam setting final di sektor ini. Itulah kenapa perlunya komunikasi yang baik antara mekanik dan pembalap, guys. Untuk suspensi, biasanya selama tidak ada kebocoran alias nggak ada cairan yang melet, maka suspensi aman. Ban balap biasanya usia pakainya sangat singkat, jadi setiap balap pasti dilakukan pengecekan ban. Secara kasat mata, perlunya penggantian ban bisa dilakukan dengan menganalisa tingkat kausan yang ada pada tapak ban. Persiapan jadwal latihan dan event balap selanjutnya. Nah, jelang event balap, biasanya tim motor atau pabrikan akan memulai start alias pemanasan 2 minggu sebelum event. Usahakan prepare motor jangan mepet ya guys, karena mempengaruhi faktor ketelitian mekanik dalam bekerja. Serta mempersiapkan latihan dan setting final sampai pembalap bilang bungkus. Budgeting dan komunikasi antara owner dan kru sangat mutlak dilakukan. Perlunya penanganan balap secara profesional akan mendukung percepatan munculnya pembalap dan tim berkualitas untuk mencapai ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jangan lupa untuk terus ikutan Indo Club Championship ya. Salam Roda 2.